Desmona, siapa tokoh-tokoh yang terlihat sudah hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto? Ya, Patricia, ada sejumlah rombongan yang sudah masuk ke dalam kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang terakhir kami pantau ada mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, bersama dengan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Isyana Bagus Oka. Kemudian juga beberapa menit sebelumnya hadir Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Zulfikar Ahmad Tawala, diikuti oleh politikus dari PAN, Viva Yoga. Kemudian juga tampak ada sosok yang tidak begitu familiar yang diduga seorang pengusaha, Todo Tua Pasaribu. Kemudian yang paling terakhir masuk adalah mantan aktivis Budi Sujatmiko, dan juga ada Ketua Umum Partai Gelora sekitar pukul 13.58 tadi, yakni Anies Mata yang juga merupakan mantan Presiden PKS, juga salah seorang pendiri PKS, masuk ke dalam kediaman Prabowo Subianto dan hingga saat ini belum keluar. Dan sebelumnya ketika sekitar pukul 12.40 hadir juga Pramono Anung yang merupakan calon gubernur untuk DKI 1, kader dari PDI Perjuangan, tapi beliau telah meninggalkan kediaman Prabowo. Jadi kurang lebih waktu di dalam sekitar 1 jam. Belum diketahui maksud dari kedatangan Pramono Anung. Tapi kita tahu hingga saat ini PDI Perjuangan masih belum menentukan posisi politiknya untuk pemerintahan yang baru. Ya, agenda hari ini, Patricia, adalah Prabowo masih merancang susunan kabinetnya. Untuk khususnya hari ini, wakil menteri, kepala badan, dan juga nama-nama menteri yang belum sempat datang kemarin karena satu dan lain hal. Dan saat ini di belakang kami, Budi Sujatmiko sudah meninggalkan kediaman, dan kita akan langsung bergabung dan mendengarkan apa yang akan disampaikan. Tadi bertemu dengan Prabowo, apa yang dibahas? Saya kira pertanyaan sama ya. Kira-kira apa yang dibicarakan kan ya. Jadi nggak usah bertanya lagi, tapi saya udah nangkep intinya. Tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kenapa kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya, adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa, yang menyebabkan kurang gizi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di komplek istana, untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan se-Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri desa. Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu enggak, tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di laut maupun di pantai maupun di gunung, begitu ya. Jadi isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gizi, akses kita terhadap makanan, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumber daya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah, ya kira-kira isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemendes, Pak? Oh enggak, tidak. Betul. Tapi insya Allah katanya beliau suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru
tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat melakukan akselerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan bergizi gratis bukan? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada beliau, kalau nggak keliru yang sekarang dijabat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan. Kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari Ibu Hamil. Oh ini secara keseluruhan? Mas, Mensos, ya? besok udah dikonfirm bakal ke Hambalang juga nggak? Oh enggak, tadi nggak sampai ke arah sana ya. Tadi nggak sampai berbicara agendanya, tunggu aja pemberitaan dari beliau. Tapi intinya tadi beliau cuma bantu saya memberantas kemiskinan. Karena itu alasan kita berpolitik, alasan kita terjun politik, bantu saya memberantas kemiskinan. Dan kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini karena memalukan ya. Bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal. Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, apalagi. Ya kurang lebih mengkonsolidasikan bagaimana mengkoordinasikan semua program-program sosial pengatasan kemiskinan itu supaya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik di satu pintu kan, kira-kira begitu. Pertemuan one on one tadi atau ada yang mendampingi Insya pertemuan Allah tadi? tadi one on one, tapi sesekali ya karena Bang Dasko sibuk, kadang-kadang pergi, kadang-kadang gabung begitu. Mas Ya. Budi, waktu masuk dan keluar kan cepet banget. Yap. Komunikasi politiknya sudah terjalin sejak kapan? Kalau dengan Pak Prabowo, Iya, Kalau untuk kita kadang-kadang- posisi menteri. oh menteri, baru pertama ini. Saya nggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu bicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan. Tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu. Sering kami bicara kemiskinan, poverty, memang itu menjadi concern utama kita. Jadi memang tugas beliau adalah bantu saya memberantas kemiskinan di Indonesia. Mengkoordinasikannya, merapikannya, ya supaya di ujung periode pertama Pak Prabowo di 2009 kelak, beliau ini kan bukan terobsesi ya, saya juga terobsesi sama. Kita tuh iri, lihat beberapa negara tertentu lah tetangga kita yang besar kok bisa mempercepat pemberantasan kemiskinan dan sangat luar biasa. Kira-kira tadi temanya adalah bagaimana menolakkan kemiskinan. Kira-kira begitu? Mas, sebelumnya udah tanda tangan fakta integritas belum? Iya tadi. Hari ini ya, Mas? Baru tanda tangan Tadi di depan Pak Prabowo langsung. Gitu, Pak. Di teleponnya hari ini nggak suruh datang? Iya, di bawah hari ini juga. Jam berapa tadi Mas? Sekitar jam 1. Yang telepon ngerti nih? Mas Pak RTD sama Bang Dasko dua-duanya. Oh, siap. Pak RTD dulu, kemudian saya udah jalan, baru Bang Dasko telepon memastikan saya nggak mampir-mampir kemana dulu gitu. Mas, salah satu isi fakta integritasnya boleh disampaikan? Oh, tidak Salah korupsi, tidak korupsi, kompeten dan loyal pada negara bangsa pastinya. UUD 45 Pancasila, tidak korupsi. Alhamdulillah kalau anjuran tidak korupsi sih, saya kira itu yang paling tertanam sejak oleh ibu saya juga sejak kecil. satu. Wamensos ya, Mas? Bagaimana? Wamensos. Nggak tahu nama badannya Oke, apa ya. siap. Mas terakhir dari saya Mas, sebelum Mas Budi siapa yang duluan dipanggil dan setelah Mas Budi siapa? Boleh saya cerita ya bahwa ketika kita kumpul, saya pertama dipanggil, kemudian setelah itu udah selesai. Oh. Jadi saya nggak tahu kemudian Mas siapa. Budi yang pertama ya? Saya lihat ada Pak Anies Mata, Anda yang ada pertama. Pak Bima Arya Sugiarto juga, ada Mas Viva Yoga dan lain-lain ya. Gitu. Oke. Berapa lama tadi diskusi? 15 menit mungkin nggak lama, nggak lama. Oke, siap. Nggak tahu nanti ya, kita tunggu aja. Tapi intinya bahwa gimana kemiskinan harus diberantas. Ya, Oke. kemiskinan harus diberantas. Kita harus segera melakukan persatuan karena ini nanti akan menjadi gangguan, kutukan bagi bangsa kita ya. Kita ngomong kemajuan, kita ngomong apa, tapi masih banyak orang miskin. Saya kira Oke. itu, ya. Siap. Tapi apa nama badannya, apa nama kementeriannya, Pak Prabowo yang tahu. Pak Prabowo yang tahu, beliau yang Baru ya Pak? Baru Mas? Nama kelentara. Dipastikan baru. Yang baru? Saya curiga baru ya, saya curiga. Tapi kalau juga ada unsur-unsur lamanya juga, ya mungkin hybrid. Oke. Mungkin semacam, ini spekulasi saya sih ya. Don't take it seriously. Semacam hybrid barangkali, ada beberapa fungsi, tapi apakah persis namanya apa, saya nggak tahu. Itu Jadi Pak, kementerian lama yang dimodif ya Pak ya? ya barangkali ya. Oke. Ya, tunggu aja tanggal 20 atau 21 lah ya. Sudah bertemu kan? Ya itu tadi pemirsa statement yang disampaikan oleh Budi Sujatmiko, mantan aktivis 98, disampaikan jika Prabowo meminta dirinya untuk membantu Prabowo di kabinet barunya, jabatan yang ditawarkan
masih belum bisa diumumkan, masih belum bisa dimintai keterangannya. Antara itu lembaga baru ataupun kementerian lama yang sedikit dimodifikasi, tapi pokok tugasnya itu adalah pengentasan kemiskinan. Jadi dibicarakan terkait dengan bagaimana mengentaskan masalah stunting, kemudian bagaimana gizi rakyat Indonesia ini diperbaiki, karena memang concern utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia, yang kita tahu salah satu janji kampanyenya adalah ingin memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi SDM yang unggul dan handal.